Kita oleh informasi pemirsa, tim Jaksa Penuntut Umum menanggapi pledoi atau nota pembelaan yang sebelumnya dibacakan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Arif Rahman tidak menjalankan tugas wewenang dan tidak menolak perintah atasan yang padahal melanggar hukum. Maka dari itu, Jaksa menolak nota pembelaan yang sudah dinyatakan oleh Arif Rahman Arifin. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa, terdapat lampiran petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Arif Rahman Arifin SIK MH nomor PUT garing 118 garing 11 garing 2022 halaman 2, di mana isi petikan putusan sidang komisi tersebut menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin pada saat Wakadan B Biro Paminal di Propampori tidak menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab secara profesional dan prosedural sebagai bawahan, tidak menolak perintah atasan yang bertentangan norma hukum, telah melakukan pemufakatan pelanggaran KEP atau tindak pidana. Sebagai atasan telah memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan sebagai atasan telah menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian dalil pledoi pribadi dari terdakwa Arif Rahman Arifin, penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan sehingga menyebabkan dilema moral patut untuk dikesampingkan. B. Tanggung jawab atas terhadap bawahan. Pendapat penuntut umum, dalam prinsip pertanggungjawaban pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanlah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis dan kemahiran yang membawa 3 macam kemampuan untuk A. Untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri. B. Menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. C. Menentukan kehendak berbuat. Selanjutnya, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin yang telah memenuhi unsur tindak pidana, maka terhadapnya lah maka dapat dikenakan pidana meskipun tindakan yang dilakukannya tersebut atas perintah pimpinannya, yaitu saksi Ferdi Sambo. Maka terhadap keduanya patut dijatuhi hukum pidana yang sesuai dengan kapasitas maupun peranannya. Sehingga dengan demikian dalil pledoi pribadi dari terdakwa Arif Rahman Arifin, tanggung jawab atasan terhadap bawahan patut untuk dikesampingkan. Berupa terganggunya sistem elektronik CCTP milik publik di Komplek Polri Duren 3 dapat dikategorikan sebagai sengaja sebagai suatu kepastian. 2. Terdakwa Cuk Putranto bukanlah orang yang diminta untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 dan sebagai pelaku turut serta dalam mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut. Tanggapan penuntut umum, bahwa penasihat hukum terdakwa mencoba membentuk opini dengan mengaburkan peran terdakwa dengan mengatakan bukanlah terdakwa yang telah mengganti DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 yang terpasang dan merekam aktivitas beberapa saat sebelum terbunuhnya Joshua Tabarat di Rumah Saguling nomor 46 dengan DVR yang baru. Bahwa dalam teori penyertaan tidak semua pelaku tindak pidana harus memenuhi semua unsur dari pasal pidana yang dilanggar. Tetapi dengan peran pelaku tersebut, maka tindak pidana tersebut sempurna terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Tidak kami bacakan. 3. Tindakan mengamankan DVR CCTV dari saksi Irfan Widianto adalah murni inisiatif yang dilakukan secara spontan oleh terdakwa Cuk Putranto dalam tugasnya sebagai Kospri Kodim Propam yang harus sigap dan tanggap terhadap situasi. Tanggapan penuntut umum, apa yang disampaikan penasihat hukum dalam pembelaannya pada poin 3 tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa untuk mengganti DVR CCTV yang telah diambil dan diganti oleh saksi Irfan Widianto dari Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan selanjutnya menyerahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, namun diminta kembali atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terdakwa tidak menolak atau melawan permintaan tersebut, malah terdakwa tanpa paksaan
setuju untuk melaksanakan tindakan mengambil DVR CCTP tersebut yang jelas diketahuinya bisa menutupi kejadian yang sebenarnya. Dan terdakwa menyadari dan menginsafi akibat dari tindakannya mengambil DVR CCTP dari pos security Komplek Polri Duren 3 tersebut akan mengakibatkan sistem elektronik CCTP tersebut menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa terdakwa selaku anggota polisi secara sadar dan sudah mengetahui pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan dan sudah dilakukan tindakan penyidikan oleh pihak penyidik Polres Jakarta Selatan sebagai pemilik kewenangan, dan terdakwa sendiri pastinya mengetahui dan harus memahami dirinya tidak berwenang atau bukan sebagai pemilik kewenangan melakukan penyidikan peristiwa tersebut. Dan terkait dengan permintaan dari saksi Ferdy Sambo untuk mengambil DVR CCTV tersebut seharusnya mengetahui dan menyadari berdasarkan SOP yang berlaku dan bahwa saksi Ferdy Sambo bukanlah sebagai penyidik dalam peristiwa hilangnya nyawa korban Nopriansa Joshua Huta Barat. 4. Selama DVR CCTV berada dalam penguasaan terdakwa Cuputranto, terdakwa sama sekali tidak pernah membuka bungkusan plastik yang membungkus DVR tersebut dari tanggal 9 Juli sampai diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2022 yang merupakan itikad baik dari terdakwa Cuputranto. Tanggapan penuntut umum bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama pelaku lainnya dalam berkas perkara terpisah adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik berupa CCTV Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan dengan mengganti DVR CCTV yang terpasang dengan yang baru tanpa seizin warga Komplek Polri Duren 3 selaku pemilik sistem elektronik berupa CCTV tersebut. Mengenai apakah setelah DVR terlepas dari sistem dan dimasukkan ke bungkusan plastik tanpa terdakwa sempat membukanya sama sekali tidak menghilangkan fakta bahwa telah terganggu sistem elektronik berupa CCTV yang terdiri dari kamera pengawas, layar monitor, DVR, dan hard disk yang ada dalam DVR CCTV milik warga Komplek Polri Duren 3. 5. Walaupun tanpa disertai oleh surat perintah tugas maupun berita acara penyitaan, terdakwa Cuputranto mengantarkan DVR tersebut ke penyidik Polres Jakarta Selatan sebagai penyidik yang berwenang dikarenakan sejak tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV sudah ada di tangan penyidik Polres Jakarta Selatan dan penyidik Polres Jakarta Selatan sudah menyerahkannya ke Puslapor sejak tanggal 14 Juli 2022. Tanggapan penuntut umum bahwa tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang ada sangkut pautnya dengan terjadinya peristiwa pidana haruslah dilakukan dengan surat perintah penyitaan dan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal barang bukti berupa benda bergerak yang harus segera disita agar tidak rusak atau hilang. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara pidana dalam hal ini adalah Polres Jakarta Selatan atau Direktorat Kriminal Umum Polri, bukan oleh Paminal yang kewenangannya adalah masalah etik dari pelaksanaan tugas daripada anggota polisi. 6. Terhadap DVR CCTV yang diberikan kepada Polres Jakarta Selatan dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan apapun terkait DVR CCTV tersebut. Pendapat penuntut umum bahwa apa yang disampaikan penasihat hukum ini melawan fakta yang sudah diketahui umum. Karena sidang perkara ini diikuti oleh masyarakat luas walaupun dalam bentuk siaran ulang dan tidak disiarkan secara langsung. Namun semua fakta yang tetap merupakan fakta sulit untuk dipungkiri. Fakta yang ada dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dan pelaku turut serta lainnya. Pertama, mengakibatkan terganggunya CCTV Komplek Polri Duren 3 sebagai suatu sistem elektronik. Kedua, rusaknya DVR Komplek Polri Duren 3 sehingga tidak dapat diakses lagi untuk melihat dokumen atau informasi yang ada dalam DVR CCTV tersebut. Dan ketiga, hilang atau rusaknya dokumen dan atau informasi elektronik yang ada dalam DVR CCTV Komplek Polri Duren 3. Yang harusnya dokumen elektronik tersebut terdiri dari rekaman video selama 7 hari, hanya sisa beberapa saat saja saat Ferdy Sambo dan Joshua datang ke Rumah Saguling nomor 46.